Ada satu nama yang tak bisa kamu lupakan, seseorang yang terus muncul dalam hatimu, mimpimu, atau dalam keheninganmu. Tak peduli seberapa keras kamu mencoba, entah move on atau mengalihkan perhatian, mereka tetap hadir. Kamu sudah berdoa, kamu sudah memohon tanda dari Allah, kamu sudah menangis meminta kejelasan. Ya Allah, apakah orang ini memang ditakdirkan untukku, atau aku hanya berhayal? Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana jika tandanya sebenarnya sudah datang, tapi kamu tidak menyadarinya? Bagaimana jika itu bukan dalam bentuk mimpi atau keajaiban yang besar, melainkan sebuah perasaan yang tenang, sebuah jeda tiba-tiba dalam rencanamu, penundaan yang berulang, atau ayat Al-Quran yang menembus hatimu saat kamu membacanya? Allah berbicara melalui banyak cara, bukan dengan suara, tetapi dengan hikmah. Bukan selalu dengan hal yang ingin kamu dengar, tetapi dengan apa yang kamu butuhkan untuk dilihat. Dalam video ini, kita akan menyelami bagaimana mungkin Allah sudah berbicara padamu tentang orang ini. Kita akan membahas bukan hanya emosinya, tetapi juga tanda-tanda yang sering terlewatkan. Yang paling penting, kita akan membimbingmu untuk mengetahui apakah orang ini dikirim Allah untuk menyempurnakan jalan hidupmu, atau justru untuk mengarahkannya ke arah yang lain. Tetaplah bersama sampai akhir, karena mungkin di bagian terakhir, kamu akan menemukan kejelasan yang selama ini kamu doakan. Bahasa tanda-tanda Allah tidak berkomunikasi dengan kita melalui suara manusia. Kamu tidak akan mendengarnya memanggil nama atau mengirim pesan langsung. Tapi cara Allah membimbing kita tidak pernah berhenti. Dalam surah Fussilat, Allah berjanji, kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Quran surah Fussilat ayat 53. Itu berarti tanda-tanda itu ada di sekelilingmu, bukan hanya di langit atau dunia luar, tetapi juga di dalam hatimu. Dan ya, itu termasuk orang-orang yang membuatmu merasa terhubung secara batin. Terkadang Allah menanamkan perasaan kuat di dadamu, sebuah ketenangan atau peringatan mendalam. Kamu tidak bisa menjelaskannya, tapi kamu merasakannya. Terkadang Allah menghalangi rencanamu. Berkali-kali kamu mencoba berbicara dengan mereka, tapi selalu ada gangguan. Kamu berusaha, tapi tidak pernah terasa mengalir. Itu bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang dengan lembut menahanmu. Ada juga ketidaknyamanan, bukan yang keras atau menyakitkan, tapi yang lembut, sunyi, dan dalam. Ada sesuatu yang terasa tidak benar, tapi emosimu terlalu keras, hingga kamu tidak menyadarinya. Pertanyaan sebenarnya bukanlah, apakah Allah sudah menjawabku? Tapi apakah aku mendengarkan dengan jiwaku, atau hanya dengan keinginanku? Karena tanda-tandanya sudah ada. Kamu hanya perlu melihatnya dengan mata hati. Kamu hanya perlu menerima jawabannya saat kehadiran seseorang mengubah kualitas imanmu. Perhatikan pengaruhnya terhadap imanmu. Salah satu cara terkuat Allah membimbingmu tentang seseorang adalah dengan memperlihatkan bagaimana kehadirannya mempengaruhi hubunganmu dengannya. Perhatikan baik-baik apa yang berubah dalam jiwamu saat mereka dekat, atau bahkan saat kamu hanya memikirkannya. Jika orang ini membawamu lebih dekat kepada Sang Pencipta, jika berada di sekitarnya membuatmu lebih hati-hati dalam salat, lebih serius menjaga aurat, lebih fokus pada tujuan hidup, lebih lembut dalam berbicara, dan lebih sadar terhadap perilaku, maka itu bukan sekedar cinta. Itu adalah tanda, itu adalah pengingat bahwa bisa jadi orang ini adalah bagian dari jalanmu menuju surga. Karena sesuatu yang datang dari Allah tidak akan pernah menjauhkanmu darinya. Namun jika kehadirannya membuatmu jauh dari Allah, jika salatmu mulai lemah, hatimu terasa berat oleh rasa bersalah, jika kamu mulai membenarkan hal-hal yang dulu kamu tahu salah, dan prioritasmu mulai bergeser dari iman, maka bisa jadi Allah sudah menunjukkan sesuatu padamu. Dia mungkin tidak menggunakan kata-kata, tapi efek orang itu terhadap imanmu adalah sebuah pesan. Tidak semua orang yang datang dalam hidupmu ditakdirkan untuk tinggal. Beberapa orang hadir untuk menguji ketaatanmu, bukan untuk memberkahi masa depanmu. Kamu tidak butuh lebih banyak tanda, kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri. Allah berbicara melalui perubahan yang kamu alami. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sedang menjadi pribadi yang lebih baik karenanya?
atau justru menjadi seseorang yang tak kamu kenali lagi. Doa yang membuka kebenaran. Ada satu doa khusus yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bingung dalam mengambil keputusan penting. Doa ini disebut salat istikharah, yaitu salat untuk meminta petunjuk dari Allah. Salat ini bukan untuk memaksakan sesuatu terjadi, tetapi untuk meminta Allah menunjukkan mana yang terbaik. Jika itu baik, maka mudahkanlah jalannya. Jika buruk, maka jauhkan dan lepaskan keterikatannya dari hati kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah satu dari kalian bimbang dalam suatu keputusan, hendaklah ia salat 2 rakaat dan membaca doa istikharah. Ketika kamu membaca doa ini dengan tulus, kamu berkata, ya Allah, jika orang ini baik untuk agamaku, kehidupanku, dan akhir hidupku, maka dekatkanlah. Tapi jika akan membahayakan imanku atau kedamaian hatiku, maka jauhkan dan angkatlah keterikatan ini dariku. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa jawabannya tidak selalu datang dalam mimpi atau tanda besar di langit. Kadang jawabannya sangat sederhana. Sesuatu yang kamu rencanakan tidak jadi. Mereka berhenti menghubungi. Masalah tiba-tiba muncul. Atau hatimu tidak lagi merasa nyaman untuk melanjutkan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban lembut dari Dia yang Maha Mengetahui. Jadi jika setelah istikharah terjadi jeda, keretakan atau perubahan, jangan panik. Perhatikan kesunyian itu, keterlambatan itu, perubahan itu. Itulah cara Allah membimbingmu. Bahkan ketiadaan jawaban pun adalah jawaban. Bahkan jarak pun bisa jadi bentuk kasih sayang. Begitulah cara Allah melindungi masa depanmu. Jika kamu satu-satunya yang berjuang, jika kamu satu-satunya yang selalu memulai percakapan, satu-satunya yang berdoa, yang memikirkan masa depan, yang berusaha memperbaiki hubungan, yang memikul semuanya sendirian, maka mungkin inilah saatnya untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini yang Allah inginkan untukku? Atau aku sedang memaksa sesuatu yang Allah sedang coba cabut perlahan? Rencana Allah tidak mengharuskanmu memohon agar seseorang peduli. Kamu tidak seharusnya memohon untuk diperhatikan, dihargai atau diberi kejelasan. Hubungan yang datang dari Allah membawa kemitraan. Kamu berdua berjuang untuk tujuan yang sama, bukan hanya untuk menikah, tetapi untuk menuju surga. Kamu saling mengingatkan untuk salat, saling mendukung pertumbuhan, dan bersama-sama naik dalam keimanan. Islam mengajarkan kita bahwa pasangan sejati bukan hanya soal romantisme, tapi tentang ketaatan bersama kepada Allah. Ini bukan tentang satu jiwa yang menyeret jiwa lainnya, tetapi 2 jiwa yang bergerak ke arah yang sama, selangkah demi selangkah dengan kesabaran dan ketulusan. Jadi, jika kamu merasa seperti kamu satu-satunya yang berusaha, satu-satunya yang berkorban, satu-satunya yang bertahan, mungkin jawabannya sudah datang. Mungkin Allah sedang menunjukkan kepadamu bahwa kamu tidak pernah dimaksudkan untuk memikul sesuatu sendirian yang sejak awal tidak dibangun atas dasar 2 hati yang sama-sama kembali kepadanya. Ketika tanda bahaya dibungkus oleh emosi, kamu sebenarnya sudah menyadarinya. Cara mereka cepat marah, cara mereka main kari-kari alasan saat waktunya membicarakan Allah. Janji mereka terdengar indah, tapi tindakan mereka menunjukkan hal yang berbeda. Kamu merasakannya. Tanda-tandanya tidak tersembunyi. Mereka ada tepat di depan matamu, tapi emosimu lebih keras berbicara. Hatimu berkata, mungkin mereka akan berubah. Pikiranmu berbisik, beri waktu sedikit lagi. Kamu bertahan, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu takut melepaskan. Dan dalam semua ini, bisa jadi Allah sudah menjawab, bukan melalui suara keras, tapi melalui pengulangan kesalahan yang sama, kekecewaan yang sama, siklus yang sama. Itu bukan kebetulan. Itu adalah peringatan lembut. Itu adalah pengingat bahwa apa yang terlihat baik bagimu belum tentu baik untukmu. Dalam surah Al-Baqarah, Allah mengingatkan kita, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Kadang Allah mengambil seseorang bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk menyelamatkanmu dari luka di masa depan. Kadang
Apa yang kamu kira cinta? Hanyalah pelajaran yang menyamar. Jangan biarkan emosi membutakanmu dari kebenaran. Jangan diamkan tanda-tanda yang terus berulang. Ketika Allah menunjukkan tanda bahaya, refleks itu bukan sekedar peringatan, itu adalah perlindungan. Ketika keheningan terasa berat, ada saat-saat kamu memohon jawaban kepada Allah, tetapi tidak ada yang terjadi. Tidak ada tanda, tidak ada mimpi, tidak ada pesan. Hanya keheningan. Kamu minangmu mencari petunjuk. Kamu meminta lagi, tapi masih tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan, tidak ada terobosan, tidak ada arah yang jelas. Dan dalam kesunyian itu, kamu mulai merasa frustrasi. Kamu berpikir, mungkin Allah tidak menjawabku, tapi keheningan yang kamu rasakan, itu bukan kehampaan. Itu penuh makna. Itu bukan hukuman. Bisa jadi, itu adalah jawaban paling jelas yang pernah kamu terima. Perasaan berat di dada, perasaan seperti kamu berjalan dalam lingkaran, kelelahan emosional yang datang tanpa sebab. Itu juga adalah tanda, itu adalah cara Allah melindungi hatimu dari sesuatu yang tidak kamu lihat. Itu adalah rometenia yang tersembunyi. Kadang Allah tidak memberimu apa yang kamu minta, bukan karena Dia tidak mendengarmu, tetapi karena Dia tahu itu akan menyakitimu nanti. Dia mungkin menghentikan proses itu untuk mengarahkanmu ke jalan lain. Dia mungkin menunda permintaanmu untuk membentukmu. Dan kadang Dia tidak memberikan tanda apapun, karena Dia ingin kamu melepaskan sesuatu yang memang tidak pernah ditulis untukmu sejak awal. Jadi jangan abaikan keheningan itu. Itu bukan kehampaan, itu adalah perisai. Dan itu pun adalah cara Allah berbicara. Bagaimana mengetahui jika seseorang dikirim oleh Allah? Sekarang kamu mungkin bertanya, bagaimana cara benar-benar memastikan apakah seseorang ini berasal dari Allah? Kamu sudah berdoa, kamu sudah berpikir dalam-dalam, tapi hatimu masih ingin kepastian. Berikut 5 tanda sederhana, namun kuat, yang bisa membantumu memahami ketenangan dan doa. Ketika kamu berbicara kepada Allah tentang orang ini, apakah kamu merasa tenang atau justru gelisah dan cemas? Ketenangan sejati datang dari Allah. Jika setelah berdoa, jiwamu merasa tentram, itu bukan hal kecil. Itu adalah tanda dukungan terhadap agama. Lihat bagaimana kehadiran mereka memengaruhi imanmu. Apakah mereka mengingatkanmu kepada Allah? Apakah mereka membantumu menjadi lebih tulus, lebih taat, lebih fokus pada akhirat? Jika kehadiran mereka membuatmu lalai dalam sholat, menunda tujuan, atau menurunkan standar hidupmu, itu adalah refleks. Karena seseorang yang dikirim oleh Allah tidak akan pernah menjauhkanmu darinya. Kejelasan yang konsisten. Apakah mereka berkata jujur atau suka berubah-ubah? Apakah mereka membuat segalanya jelas atau malah membingungkanmu dengan diam dan janji? Setengah-setengah. Apa yang datang dari Allah membawa kejelasan, bukan permainan. Tanda setelah istihoroh. Ketika kamu sholat dan meminta petunjuk Allah, perhatikan apa yang terjadi setelahnya. Apakah jalannya semakin mudah? Apakah segalanya bergerak maju secara alami? Atau justru banyak hambatan, penundaan, atau tidak ada kemajuan sama sekali? Jangan abaikan perubahan setelah istihara. Itu sangat mengungkapkan konfirmasi melalui Al-Quran atau peristiwa hidup. Terkadang ayat yang kamu dengar dalam khotbah terasa seperti ditujukan hanya untukmu, atau pesan dalam ceramah yang berbicara langsung pada situasimu, atau sesuatu terjadi dalam hidup yang mencerminkan keraguan atau ketakutanmu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara Allah membimbing langkahmu. Jika kelima, hal ini mengarah ke arah yang sama. Jika hatimu merasa damai, imanmu tumbuh, segalanya menjadi lebih jelas. Istikharah diikuti dengan kemudahan dan tanda-tanda di sekelilingmu mendukung jawaban yang sama. Maka kamu punya setiap alasan untuk percaya, karena Allah tidak pernah membiarkan hambanya tersesat. Dia tidak membingungkanmu. Dia membimbingmu dengan lembut, dengan hikmat, dan selalu di waktu yang tepat. Doa untuk mendapatkan kepastian. Mari kita tutup dengan doa yang tulus. Karena terkadang, jawaban yang kita cari tidak ditemukan dalam kata-kata, tetapi dalam kembali kepada Dia yang memegang segala sesuatu. Dengan hikmah sempurna, jika ada seseorang yang terus kamu pikirkan, jika hatimu masih ragu, jika kamu terus bertanya, apakah mereka benar-benar ditakdirkan untukmu? Maka ucapkan doa ini dengan tulus. Ya Allah, jika orang ini
dituliskan untukku dalam kebaikan. Maka dekatkanlah kami dengan cara yang Engkau ridhoi. Dan jika mereka tidak ditakdirkan untukku, maka jauhkanlah mereka dariku dengan lembut, dan hilangkan keterikatanku dari hatiku. Berilah aku kejelasan tanpa rasa sakit, dan kesabaran tanpa kebingungan. Ya Allah, jangan biarkan aku melewatkan apa yang berasal darimu, dan jangan biarkan aku terus bertahan pada sesuatu yang telah Engkau jauhkan dariku. Ucapkan dengan keyakinan, ucapkan dengan percaya, ucapkan dengan sadar bahwa Allah akan selalu memilih yang terbaik. Meskipun kamu belum memahaminya, saat ini hatimu tidak dilupakan. Ia sedang dibentuk, dipersiapkan, dan dilindungi. Apa yang kamu tunggu akan datang padamu. Bukan terlalu cepat, bukan terlalu lambat, tapi tepat saat Allah tahu kamu sudah siap. Dan disitulah tempat keyakinan sejati bersemayam. Allah telah berbicara tentang orang itu. Tanda-tandanya telah diperlihatkan. Petunjuknya telah ada di depanmu. Sekarang adalah giliranmu untuk benar-benar diam sejenak. Ambil nafas dalam-dalam. Tenangkan hati dan pikiranmu, dan bukalah telingamu untuk mendengarkan dengan seksama. Lihatlah keadaan di sekelilingmu dengan pandangan yang jernih, bukan dengan kabut kekhawatiran atau tekanan emosi yang belum tentu benar. Ini adalah saat untuk menenangkan gejolak hati dan mencoba memahami bahwa mungkin Allah sedang mengarahkanmu perlahan tapi pasti ke jalan terbaik yang belum kamu mengerti sekarang. Percayalah, Allah tidak pernah diam. Dia Maha tahu setiap detak hatimu, setiap kebimbangan, setiap doa yang kamu bisikan di sepertiga malam. Bahkan air mata yang tidak jadi jatuh pun Dia tahu. Dan sekarang, mungkin inilah jawaban yang selama ini kamu tunggu. Bukan dalam bentuk kepastian yang langsung terlihat, tapi dalam bentuk ketenangan yang pelan-pelan menyapa hatimu. Saat kamu membaca pesan ini, jika kamu merasa ada sesuatu yang tersentuh di dalam dirimu, walaupun hanya sedikit, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan untuk berserah, untuk berhenti, berusaha mengendalikan semuanya, dan mulai mempercayakan segalanya padanya. Jika pesan ini membawa kamu lebih dekat untuk memahami situasimu saat ini, meski hanya setapak, maka luangkan waktu sejenak untuk mengetik di kolom komentar. Aku percaya pada keputusan Allah. Biarlah ini menjadi momen untuk menyerahkan segalanya kepadanya, bukan sebagai tanda menyerah, tapi sebagai bentuk kepercayaan. Bukan sebagai akhir, tapi sebagai awal dari perjalanan dengan keyakinan yang lebih kuat. Dan jika kamu mengenal seseorang yang juga sedang menanti sebuah tanda syah, seseorang yang hatinya ragu, yang sedang mencari tahu siapa yang benar-benar ditakdirkan untuknya, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada mereka, karena bisa jadi melalui dirimu Allah sedang mengirimkan mereka pesan. Mungkin saja inilah waktu mereka untuk juga percaya, untuk juga berserah, dan untuk akhirnya menemukan kedamaian dalam keputusan Allah.